Hati yang hancur. Hati yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Renungan ini sepenuhnya diambil dari Mazmur 51. Ini adalah kisah pertobatan Raja Daud setelah ia berzinah dengan istri dari Uria, dan kemudian Nabi Nathan datang menegurnya. Sebelum Nabi Nathan datang menegurnya, Daud menyembunyikan dosanya ini. Tetapi Tuhan penuh kasih sehingga ia mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud dengan ilustrasi. Ada seorang kaya yang punya banyak domba, dan ada juga seorang miskin yang hanya punya satu saja domba kesayangannya. Namun ketika orang kaya ini kedatangan tamu, ia enggan untuk menyembelih dombanya sendiri. Dan ia tega mengambil domba satu-satunya yang dimiliki oleh orang miskin ini untuk menjamu tamunya yang datang hari itu. Lalu Daud berespon, "Wow, jahat sekali orang itu harus dimusnahkan." Nabi Nathan katakan, "Tuanlah orang itu." Saudaraku, kisah ini memberikan gambaran kepada kita ketika Daud menyadari kesalahannya. Mazmur 51 adalah merupakan ungkapan doanya, penuh kerendahan hati. Ia mengakuinya kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dari Mazmur 51 merupakan inti dari renungan ini, bahwa sesungguhnya hati yang hancur itu satu korban yang menyenangkan hati Tuhan lebih daripada korban dalam bentuk uang atau apapun. Nah, mari kita dengarkan selanjutnya uraian dari renungan ini. Hati yang hancur, penuh penyesalan, engkau berkenan. Pengorbananmu dalam hidupku, hati yang hancur, engkau berkenan. Kalimat di atas merupakan penggalan sebuah lagu rohani pada era 1990-an. Lagu itu mengajarkan bahwa Allah berkenan pada setiap hati yang hancur karena penyesalan. Dia memberi perkenanan pada setiap hati yang berduka karena dosa. Allah mengasihi hatiku dan hatimu yang merasa harus tertunduk malu karena pelanggaran. Allah berkenan untuk setiap rasa tidak layak yang kita miliki. Saudaraku, jangan biarkan rasa tidak layak menghalangi kita untuk menghampirinya, untuk duduk di pangkuannya dan berkata, "Aku merindukanmu ya Allah." Sekalipun hati seringkali merasa bersalah dan membuatmu tak sanggup berjalan, tetaplah merangkak perlahan. Jika engkau tak sanggup berdiri di hadapannya, berlututlah. Lalu nantikanlah pemulihan yang datang dari Allah, yang menguatkan lututmu, memberi kakimu berjejak di bukit-bukit sukacitanya. Sebagai penutup dari renungan ini, Mazmur 34 ayat 8 memberikan kita penguatan
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang dimaksud ini adalah orang yang sadar akan dosanya, sehingga hatinya remuk, patah, hancur, tidak ada harapan. Tapi justru orang yang seperti inilah berkenan kepada Tuhan dan siap dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Betapa Engkau penyelamat kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang Maha Kasih mau menerima kami dengan segala lumuran dosa kami, dan yang Maha Kuasa dapat menyelamatkan kami dari kehidupan yang hancur karena dosa. Kami menyerahkan hidup kami penuh kepadamu dan siap untuk tunduk dan patuh kepadamu. Hanya Engkau penyelamat, hanya Engkau penolong kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu dan contoh Raja Daud yang Engkau berikan. Dalam nama Yesus. Amin.